Race Week again untuk kedua kalinya, dan minggu ini kita akan ke salah satu track yang ikonik, glamour, legendaris, dan tentunya sampai sekarang mengandung perdebatan mengenai kehadirannya di F1 ya, kalender F1. Yap, kita akan ke Principality of Monaco untuk Monaco Grand Prix. Dan ayo, siapa dulu pas kecil nonton F1 ngira ini track di Indonesia? Well, gue dulu kecil gitu juga sih. We don't care. Let me tell you, we don't care. Anyway, saatnya gue membahas fakta-fakta mengenai Monaco Grand Prix. Seperti yang gue bilang tadi, ini track merupakan salah satu track ikonik F1 dan bisa dibilang event dan track ini sangat menggambarkan kemewahan dan mahalnya F1 karena ini Monaco ya kan. Dan track ini sudah ada dari zaman-zaman F1 tuh belum lahir sebenarnya ya, dari tahun 30 sampai 40-an, dan selalu diadakan dari tahun 1950 ya, dimana pertama kali F1 dibentuk sampai sekarang, kecuali di 4 tahun tertentu. Di 1951 Monaco Grand Prix ditiadakan karena budget dan soal regulasi ya. Dan ngomong-ngomong soal regulasi, belum di-finalize juga terjadi di tahun 1953 sampai 1954, yaitu juga membuat Monaco Grand Prix ditiadakan pada tahun-tahun tersebut. Lalu, 66 tahun kemudian, balapan Monaco Grand Prix dibatalkan lagi karena COVID. Tapi selain dari itu, ini track ya emang udah selalu ada ya, dan selalu semacam kayak UCL-nya F1 atau All England-nya F1 atau Wimbledon-nya F1, di mana semua orang tuh ketika sudah menang di track ini bisa dibilang telah mencapai status legend lah ya. Karena untuk menang di track ini emang sesulit itu, karena sempit banget tracknya. Dan jika kalian start dari belakang, jangankan menang, naik satu posisi aja udah puji syukur. Edan, eta teh. Edun. Menurut teori Saipul 2022, pembalap F1 itu memiliki beberapa mimpi. Pertama ya, balapan di F1, jelas, dan membuat kerja keras mereka dari kecil itu terbayarkan, menjadi juara dunia F1, menjadi pembalap Ferrari, dan memenangkan Monaco Grand Prix. Emang udah se-ikonik itu ini track, dan ya gue akui kalau kita lihat dari sisi fans, emang balapan di sini tuh selalu boring karena ya tracknya sempit, dan jika mau nyalip butuh nyali yang besar. Tapi jika kita di sisi pembalap, ya fokus kita itu bukan hanya untuk nyari celah buat nyalip, tapi memastikan kita juga tidak mencium tembok dan merusak mobil kita. Karena percaya sama gue, di sini kita akan melihat banyak sekali radio-radio pembalap komplain, I hit the wall, I hit the wall, I hit the wall. Fakta kedua, track Monaco Grand Prix ini merupakan track terpendek di kalender F1 sekarang dengan panjang 3,33 km dan merupakan track di kalender F1 yang tidak tembus 4 km juga BTW. Ditambah track ini juga merupakan track terpelan di kalender F1 sekarang. Nah, kenapa track ini paling pendek tapi di saat yang sama juga pelan? Kalian bertanya mungkin ya. Pertama, track ini tidak memiliki lurusan yang panjang. Lurusan itu cuma di section tunnel, dan itu pun juga lurusan yang berbelok BTW, menuju Nouvelle Chicane, dan di section itu aja mereka yang cepatnya. Sisanya ya track ini seperti yang gue bilang tadi sangat sempit, dilengkapi dengan tikungan-tikungan yang twisty, dan tentunya kita tidak bisa lupakan hairpin terpelan dalam kalender F1 yaitu Grand Hotel Hairpin. Jadi track ini emang mirip-mirip dikit sama Singapura, track yang sebenarnya itu nggak panjang-panjang banget, tapi karena banyak tikungan lambat, membuat track ini jadi track yang pelan, sehingga balapan di sini bisa memakan waktu lama. Apalagi ini tambahan fakta juga, Monaco Grand Prix memiliki jumlah lap terbanyak dalam kalender F1 sekarang dengan jumlah 78 lap. Udahlah sempit, lapnya banyak, tracknya juga menantang, makin mengerti kan kenapa banyak pembalap atau hampir semua pembalap tuh benar-benar pengen banget menang di sini. Yeah, boy. Fakta ketiga, Monaco Grand Prix sebelum 2023 merupakan satu-satunya event balapan F1 di mana TV broadcastingnya itu nggak dipegang sama FOM, melainkan sama Automobile Club de Monaco atau ACM, yang merupakan host lokal tentunya ya. Sehingga sebelum tahun 2023, kalian kalau nonton Monaco Grand Prix itu di TV, ya broadcasting itu dipegang sama ACM ini. Mereka yang ngontrol angle kamera seperti replay dan lain-lain. Dan terkadang broadcasting mereka tuh agak ngaco kalau kata gua, dan sempat kena kritik beberapa fans, jurnalis, dan konten kreator dalam beberapa tahun lepas. Tapi setidaknya karena hal itu, terciptalah meme legendaris ini. Sebastian Vettel and Pierre Gasly, what has happened? We need to know who's going to come out in front. Bagi yang nanya konteksnya apa, jadi saat itu Seb sedang keluar pit dan kelihatannya akan nge-overcut Pierre Gasly. Dan saat Seb udah keluar pit, dia akan side by side sama Pierre tuh. Nah, gue selalu bilang di video ini bahwa track ini sangat sulit untuk nyalip, side by side pun juga butuh nyali besar, sehingga hal-hal tersebut jarang banget terjadi di track ini. Nah, ini kita lihat side by side di track ini untuk pertama kalinya mungkin di balapan itu ya. Akhirnya, TV broadcasternya yaitu ACM ini malah nayangin Lance Stroll melebar di swimming pool chicken cenah.
Bukan salah Lance, emang sih agak ngaco aja broadcastingnya. Tapi ya, untuk melahirkan sebuah meme yang lucu itu ya selalu ada hal positif dan negatif dari sebuah kejadiannya. Dan hal ini merupakan salah satu buktinya. Namun dari 2023, TV broadcastnya dipegang oleh FOM. Jadi ya harusnya kejadian-kejadian seperti itu nggak bakal terjadi lagi sih ya. Ya semoga lah, karena kalau sampai kejadian lagi ya apa bedanya ya kan. Fakta keempat, Charles Leclerc musim lalu berhasil mematahkan kutukan Monaco tersebut dan berhasil memenangkan balapan home race pertamanya dan menjadi pembalap asal Monaco pertama yang memenangkan Monaco Grand Prix sejak Louis Chiron di 1931. Nah, tahun itu emang F1 belum dibentuk, sehingga jika kita ngomongnya dari F1 dibentuk, Charles Leclerc tahun lalu telah membuat sejarah dengan menjadi pembalap F1 asal Monaco pertama yang memenangkan Monaco Grand Prix. Tentu tahun lalu bisa dibilang merupakan momen yang sangat ditunggu-tunggu oleh Charles, keluarganya, dan pastinya fansnya. Karena kita semua tahu talenta dia sebesar apa, tapi aneh aja ngelihat dia selalu apes di home race sendiri sebelum itu. Udah ngeri aja takut kayak Rubens Barrichello di Sao Paulo ya kan? Dan aneh juga kutukan itu sebenarnya udah dari zaman dia di F2. Tapi di 2024 dia telah berhasil mematahkan kutukan itu dan berhasil mewujudkan salah satu mimpi besarnya di F1. Akankah hal yang sama terjadi lagi di musim ini? Nggak yakin sih, tapi ingat, di F1 tidak ada yang tidak mungkin karena apapun bisa terjadi. Monaco, trek sesempit dan seboring itu bisa memberikan kita kejutan-kejutan yang tak terduga. Penelitian-penelitian terdahulu, balapan di sini adalah buktinya. Tapi hal yang sama juga berlaku sebaliknya ya. Bisa aja Doi lagi-lagi melanjutkan kutukannya setelah menang sekali. Fakta kelima, dan ini baru berlaku musim ini BTW. Tapi FIA mulai dari musim ini menetapkan rule baru untuk Monaco Grand Prix, yaitu setiap tim dan pembalap wajib melakukan 2 kali pit stop. Hal ini dilakukan karena musim lalu kita memiliki beberapa pembalap yang tidak melakukan pit stop karena red flag ya. Dan ditambah balapannya tuh bener-bener flat habis tuh musim lalu ya. Sampai-sampai si Max Verstappen sampai pengen bawa bantal pas balapan saking boringnya. Ya untungnya Doi nggak buat kesalahan atau apa-apa sih saking boringnya, karena ingat ini track sempit ya. Maka dari itu terdapat rule baru ini yang mengharuskan setiap tim dan pembalap melakukan 2 kali pit stop. Apakah bisa membuat balapan jadi seru? Entahlah, karena ya harus gue akui ini bisa menjadi menarik mengingat overcut di track ini emang lumayan powerful. Jadi walaupun kita nggak akan lihat overtaking on track, di strategi hal tersebut berpotensi besar bisa terjadi pergantian posisi. Jadi mari kita lihat, dan menurut gue sih ya sebenarnya yang bisa bikin Monaco tuh main seru ya kalau cuacanya gado-gado, hujan kering. Karena di 2022 dan 2023 terbukti balapan bisa lebih berbumbu sedikit kalau cuacanya tricky dan gado-gado. Tapi itu kan nggak pasti karena tergantung alam ya kan. Kita mau seru yang dimana merekanya yang bisa bikin seru. Tapi rule ini ya bisa menghindari 2024 terjadi. Karena kalau balapannya musim ini mirip-mirip kayak 2024 ya sayonara aja ya. Walaupun Charles matain kutukan, ya tapi itu balapan gak ada bumbunya sama sekali asli. Oke lah, sekian video kali ini. Gimana menurut kalian? Jangan lupa like, subscribe agar bisa tembus 10k sub sebelum akhir tahun, share video ini, dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gue. Oke, setelah seperti biasa video ini akan ditutup oleh I'm Emma Watson. Thank you for watching.